Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di persamaan diferensial parsial. Nah, di pertemuan terakhir kita sudah membahas bagaimana jika persamaan Laplace tapi dalam koordinat silinder ya. Dan kita sudah menemukan bagaimana bentuk solusi umumnya, juga mengambil salah satu contoh kasus ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana jika koordinatnya itu adalah koordinat bola ya. Jadi bentuk Laplaciannya seperti di persamaan ini. Ini saya mau sedikit koreksi ya sebentar. Di sini harusnya bukan R kuadrat sin kuadrat theta ya. Sebentar mana? Di suku kedua ini harusnya hanya R kuadrat sin theta saja ya. R kuadrat sin theta ya. Nah, ini bentuk Laplaciannya ya. Sehingga kalau kita lihat ketika nanti kita operasikan terhadap suatu fungsi ya sebagai Laplacian, maka solusi dari fungsi tersebut itu merupakan fungsi dari R, theta, dan pi. Jadi kita akan membahas tentang persamaan Laplace dalam koordinat bola ya. Nah, jadi kita punya bentuk solusi, misalkan fungsinya adalah U, dia merupakan fungsi dari R, theta, dan pi ya. Nah, sehingga ketika kita menyelesaikannya, sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya, kita lakukan separasi variabel ya. Jadi fungsi U ini kita pecah menjadi 3 buah fungsi. Yang pertama kita sebut saja fungsi R besar sebagai fungsi dari R kecil, kemudian ada theta besar, fungsi dari theta kecil, dan fungsi dari pi besar ya. Ini sebagai fungsi dari pi kecil ya, seperti ini. Nah, inilah bentuk solusi umum yang kita punya, dan ini kita akan cari masing-masing bentuk solusi untuk R besar, theta besar, dan pi besar ya. Tentunya langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita substitusi masuk solusi ini itu ke dalam persamaan Laplace-nya ya. 16 kuadrat U sama dengan 0. Nah, kita masukkan solusi ini sehingga kita akan dapatkan bentuk persamaan Laplace yang di atas tadi itu menjadi seperti ini ya. Kita punya theta besar, pi besar, kemudian super R kuadrat, DDR, dari R kuadrat, DR besar, DR kecil, kemudian ditambah dengan R pi besar, kemudian di sini super R kuadrat sin theta, DD theta, dari sin theta, dari D theta besar, D theta, kemudian ditambah dengan R pi besar, super R kuadrat sin kuadrat theta, D kuadrat pi besar D pi kuadrat. Saya tuliskan ini saja, D pi kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita punya bentuk persamaan Laplace menjadi seperti ini ya. Nah, masing-masing seperti di sini theta dan pi-nya keluar karena di sini hanya turunan terhadap R, begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dari persamaan ini, kita coba sederhanakan dengan kalikan dengan R kuadrat sin kuadrat theta per R pi dan R theta pi ya. R theta besar pi besar seperti ini. Jadi kita kalikan kedua ruas supaya kita bisa cancel di sini fungsi-fungsi yang bukan fungsi R di suku pertama, bukan fungsi theta di suku kedua, dan bukan fungsi pi di suku ketiga ya. Sehingga kita akan dapatkan sekarang persamaannya itu menjadi di sini R kuadratnya cancel ya, R kuadrat kecilnya cancel, maka tinggal menyisakan sin kuadrat theta per R besar, kemudian DDR dari R kuadrat
dr besar per dr kecil, kemudian ditambah. Di sini tinggal menjadi sin theta, ya. Sin theta per theta besar, kemudian dd theta, sin theta, d theta besar, d theta kecil, kemudian ditambah. Di sini tinggal menjadi seperpi besar d kuadrat pi besar per dp kuadrat, ini sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini suku ketiga ini hanya merupakan suku pi saja, ya. Di sini hanya ada suku pi saja. Kalau di sini itu, ya, di sini suku pi saja, sehingga kita bisa menyatakan suku yang ketiga ini sebagai suatu konstanta, ya. Kita misalkan suku ini itu sebagai suatu konstanta, misalkan saja minus m kuadrat, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bersama suku yang ketiga itu menjadi seperpi besar ditambah d kuadrat pi dp kuadrat itu sama dengan minus m kuadrat, ya. Nah, di mana ini solusinya adalah solusi harmonik, ya, atau solusi dalam bentuk trigonometri, ya, kombinasi antara kosinus dan sinus, di mana solusi umumnya adalah theta besar, mana ini merupakan, pi besar merupakan fungsi pi itu sama dengan a cos m pi ditambah dengan b sin m pi, seperti ini, ya. Inilah solusi untuk pi besarnya, ya. Nah, ini solusi untuk pi-nya, ya. Nah, sekarang persamaan ini kalau kita ganti dengan minus m kuadrat suku yang ketiga, maka kita bisa tuliskan sekarang persamaan Laplace-nya itu menjadi sin kuadrat theta per r ddr dari r kuadrat dr besar per dr ditambah dengan sin theta per theta besar dd theta dari sin theta d theta besar per d theta kecil, di sini menjadi minus m kuadrat, ya. Minus m kuadrat ini sama dengan 0, ya. Kemudian di sini kita coba cancel. Sekarang kita ingin cancel sin kuadrat tetanya di sini. Berarti kita bagi semua dua ruas menjadi sin kuadrat, ya, karena kita ingin menyatakan suku pertama ini hanya fungsi r saja, ya. Kita ingin menyatakan ini sebagai fungsi r saja. Sehingga kita bagi kedua ruas, kita kalikan sekarang dengan seper sin kuadrat theta, ya. Berarti ini tinggal menjadi seper r, di sini menjadi ddr dari r kuadrat dr besar per dr kecil, di sini menjadi seper dari sin theta, ya, seper theta besar dd theta dari sin theta theta besar per d theta dikurang m kuadrat per sin kuadrat theta sama dengan 0, ya, seperti ini. Nah, perhatikan suku yang pertama di sini itu tinggal menyisakan suku r saja, ya. Jadi sudah tidak ada lagi sin variabel theta di sini, ya. Sehingga kita bisa menyatakan apa? Kita bisa menyatakan suku ini sebagai suatu konstan, ya. Sebagai suatu konstan, sebut saja misalkan ini kita nyatakan sebagai konstanta K, ya, misalkan konstanta K. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi ini menjadi seper sin theta, atau saya tulis di sini saya pindahkan ini ke belakang, kita tuliskan di sini menjadi seper sin theta
dikali dengan seper theta besar d theta sin theta d theta besar per d theta. Kemudian di sini dikurang m kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian di sini ditambah dengan k ini sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita akan kalikan dengan theta besar ya. Kita kalikan dengan theta besar. Kita ingin cancel suku theta di sini sehingga kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi seper sin theta d theta sin theta d theta besar d theta kecil di sini menjadi dikurang sebentar, ini menjadi m kuadrat sebentar. Ini kalau kita kalikan theta ini menjadi m kuadrat theta besar per sin kuadrat theta kecil ditambah dengan k theta besar. Seperti ini sama dengan 0 ya. Sudah benar ya. Ini saya kalikan dengan theta besar. Di sini tetanya cancel. Tinggal menyisakan sin theta. Kemudian di sini tinggal ini oke. Kemudian di sini menjadi k theta. Oke, benar ya. Nah, sekarang bentuk persamaan ini itu mengingatkan kita pada suatu persamaan diferensial di mana solusinya itu merupakan solusi berupa suatu fungsi khusus ya, yaitu fungsi Legendre terasosiasi. Jadi kalau kalian coba review kembali materi tentang pembahasan fungsi khusus, nah bentuk persamaan yang mirip seperti ini itu memiliki solusi fungsi Legendre yang terasosiasi. Jika K-nya ini itu sama dengan L dikali dengan L tambah 1 ya. Jadi kalau K-nya di sini itu kita ganti menjadi konstanta yang lain ya, karena K di sini konstanta menjadi konstanta misalkan L dikali dengan L ditambah 1, di mana L ini juga konstanta, sehingga ini bisa kita nyatakan ya, karena dia merupakan konstanta yang bebas ya. Nah, kalau kita ganti K ini, maka kita akan dapatkan bentuk persamaannya menjadi seper sin theta d theta, di sini menjadi sin theta d theta besar d theta kecil. Kemudian di sini kita bisa keluarkan saja theta besarnya ya. Ini menjadi minus ini menjadi m kuadrat per sin kuadrat theta. Kemudian di sini ditambah dengan L. Ini minusnya bisa keluar, jadi di sini minus ya. Minus L tambah 1. Kemudian di sini theta besarnya. Ini sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan seperti ini itu memiliki solusi, yaitu solusi dalam bentuk fungsi khusus ya. Di mana solusi persamaan ini, solusi umumnya itu adalah fungsi Legendre yang terasosiasi. Ini bisa dicek ya bentuk persamaan diferensial yang memiliki solusi fungsi Legendre. Di mana solusinya itu adalah theta besar yang merupakan fungsi theta kecil itu sama dengan, sebut saja konstantanya C dikali dengan P ml cos theta. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah solusi umum. Jadi kita sudah dapatkan dua buah solusi umum. Yang pertama solusi untuk P, kemudian yang kedua adalah solusi untuk theta besar ya. Bentuknya adalah fungsi Legendre yang terasosiasi, di mana C ini adalah konstan. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan mana tadi? Suku pertama ini ya. Nah, suku pertama ini kan sama dengan K ya.
Kemudian K-nya kita ganti dengan L dikali dengan L tambah 1 ya. Jadi suku pertama ini itu sama dengan L dikali dengan L tambah 1. Kita tuliskan ulang. Kita punya dari suku pertama itu adalah kita punya seper R DDR dari R kuadrat DR besar per DR kecil itu sama dengan K ya. Di mana K itu tadi kita sudah ambil, dia sama dengan L dikali L tambah 1. Jadi tetap konstan juga ya. Nah, ini kalau kita operasikan, R-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan persamaannya menjadi DDR dari R kuadrat DR besar per DR kecil, ini sama dengan L tambah 1 dikali dengan R ya. Nah, ini kalau kita turunkan saja, kita operasikan turunannya, maka ini menjadi turunan dari dua buah fungsi ya. Misalkan ini fungsi pertama, ini fungsi kedua, maka kita akan dapatkan persamaannya. Yang pertama kita turunkan dulu DR besar DR kecilnya, berarti kita dapatkan R kuadrat dikali dengan D kuadrat R per DR, kemudian ditambah dengan turunan ini ya. Berarti ini sama dengan 2R dikali dengan DR per DR kecil. Ini sama dengan L tambah 1 dikali dengan R. Ya. Kalau ini kita pindahkan ruas ke ruas kiri, maka kita dapatkan bentuk persamaannya menjadi R kuadrat D kuadrat R besar DR kecil ditambah 2R DR besar DR kecil dikurang L tambah 1 dikali R, ini sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan bentuk persamaan diferensial biasa untuk R besar. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini itu bisa kalian coba review kembali materi yang ada di persamaan diferensial biasa ya, di mana dengan menggunakan metode yang disebut sebagai metode Frobenius. Jadi silakan direview, di buku BOAS juga ada ya, di pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, bentuk persamaan yang bentuknya seperti ini ya, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode Frobenius ya. Di mana bentuk solusinya itu saya langsung berikan saja R besar sebagai fungsi R kecil itu sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan R kecil berpangkat L ditambah dengan E besar dikalikan dengan R berpangkat minus L ditambah dengan 1 ya. Nah, jadi ini solusi untuk R besarnya. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan tiga buah solusi ya. Tiga buah solusi dari separasi variabel dari solusi umum U di atas tadi ya. Jadi kita punya solusi untuk mana tadi? Solusi untuk pi besar, kemudian solusi untuk theta besar yang dinyatakan dalam fungsi Legendre, dan kemudian fungsi untuk R besar ya, di mana solusi untuk R besar ini didapatkan dengan metode Frobenius. Nah, sehingga sekarang kita punya bentuk solusi umum dari U-nya ya. Jadi kita sekarang sudah punya bentuk solusi dari U, di mana U merupakan fungsi dari R, theta, dan pi ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Kombinasi dari tiga buah solusi ini kita kalikan, kita operasikan masing-masing per suku, kita akan dapatkan solusi umumnya berbentuk seperti ini ya. Kita punya, saya tuliskan saja langsung A, RL, saya tuliskan saja di sini A bar ya, karena nanti akan ada perkalian antara konstanta ya, antara A, B, C, dan DE ya. Jadi di sini A di sini menghasilkan perkalian konstanta di atas menghasilkan konstanta yang baru, saja A bar di sini. Jadi kita punya di sini A bar R pangkat L, kemudian di sini PML dari cos theta cos MP. Jadi kita kalikan semua kombinasi dari masing-masing sukunya ya, ditambah dengan B di sini RL PML cos theta sin MP, kemudian ditambah, terus di bawah saja, ditambah C di sini R pangkat minus L tambah 1 ya, dikali dengan PML cos theta cos MP
kemudian ditambah D bar dikali dengan RL minus L, L tambah 1, PML di sini cos theta sin MP. Ya, seperti ini. Nah, inilah bentuk solusi umumnya ya. Nah, terkadang juga fungsi theta besar dan pi besar itu biasa digabungkan menjadi satu ya. Terkadang fungsi penulisan yang lain, fungsi theta besar dan psi besar itu digabungkan ya. Digabungkan di solusi umum ini itu biasanya disebut sebagai fungsi harmonik bola ya. Fungsi harmonik bola. Jadi suku cos theta dan cos MP itu PML cos theta dan cos MP itu biasanya digabungkan menjadi satu dan dinyatakan dalam YML sebagai fungsi dari theta dan pi, di mana YML ini adalah perkalian antara PML cos theta dan cos MP ya, seperti itu. Sehingga kita juga bisa menuliskan ini tadi solusi umumnya. Kita bisa juga menuliskan solusi umum dari U R theta pi itu sama dengan sebut saja kita punya konstanta yang baru ya, E bar misalkan. E bar ini adalah R dikali dengan R pangkat L dikali dengan ini Y ML theta pi kemudian ditambah dengan D dikali dengan R berpangkat minus L tambah 1. R berpangkat minus L tambah 1 dikali dengan Y ML theta P. Seperti ini. Nah, bisa juga solusi umumnya dituliskan seperti ini. Nah, jadi ini merupakan solusi umum bisa persamaan ini ataupun persamaan ini. Yang penting kita tahu YML itu apa. Ini merupakan solusi umum dari persamaan Laplace dalam koordinat bola ya. Nah, di mana tentunya untuk mendapatkan koefisien-koefisien ini ya, koefisien A, B, C, dan D, ataupun E dan D, itu tentunya dengan melihat syarat batas dari persoalan fisis yang ditinjau. Jadi bagaimana soal yang diberikan. Jadi pada intinya, untuk semua persamaan Laplace dalam koordinat bola, bentuk solusi umumnya itu seperti ini ya. Begitu juga halnya yang sebelumnya kita kerjakan di persamaan Laplace untuk koordinat silinder, itu juga punya solusi umum ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kasusnya ya. Nah, ini contoh kasusnya juga bisa dilihat di buku Boas ya. Contoh kasusnya ada di buku Boas. Soalnya seperti ini ya. Jadi tentukan distribusi temperatur di dalam sebuah bola yang jari-jarinya A, yang jari-jarinya A, jika separuh permukaan bagian atas, bertemperatur 100 derajat Celcius atau bersuhu 100 derajat Celcius, sedangkan separuh lainnya atau separuh bawahnya dan separuh bawahnya itu bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, jadi kita punya bola di permukaannya ya, di kulit bolanya bagian atas itu dia bertemperatur 100 derajat Celcius, di set 100 derajat Celcius, sedangkan di bagian di bagian atasnya, bawahnya itu bertemperatur 0 derajat Celcius. Jadi kalau bisa digambarkan kira-kira seperti ini di kulitnya ya, dia bukan seluruh bagian atasnya itu 100 derajat Celcius, tapi pada permukaan di atas ini, pada kulit bola ini itu di set 100 derajat Celcius, sedangkan yang bagian bawah di sini itu 0 derajat Celcius ya.
Jadi kita ingin mengetahui bagaimana distribusi temperatur di setiap titik yang ada di dalam bola tersebut ya. Di setiap titik itu bagaimana temperaturnya ya. Nah, sekarang kita anggap bolanya itu dia terpusat pada titik koordinat ya. Jadi kalau kita gambarkan garis koordinat X, Y, Z ya. Seperti ini misalkan. Ini ya. Ini koordinat X, ini Y, ini Z. Kemudian kita punya bolanya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bagian tengahnya ya, kira-kira seperti ini. Nah, pusat si bola ini ada berada di titik 0,0 pada sumbu X, Y, Z ya. Nah, bagian atasnya ini dia bertemperatur 100 derajat Celcius pada permukaannya, sedangkan yang bagian bawah itu dia bertemperatur 0 derajat Celcius. Nah, sekarang perhatikan, kita lihat untuk kasus yang diberikan bahwa ternyata suhu di sini atau temperatur di sini itu dia tidak bergantung pada variabel P ya. Kalau kita gambarkan saja supaya agak lebih jelas ya, saya gambarkan saja di sini misalkan ini ya, dia di sebuah titik di sini misalkan, kemudian di sini garis koordinatnya saya tuliskan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini kan dia adalah, yang ini itu adalah sudut, yang ini adalah sudut theta ya. Ini adalah sudut theta, yang ini adalah sudut P-nya ya, yang ini adalah R-nya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan suhu di sini dia tidak bergantung pada P ya. Karena kalau kita putar misalkan kita ingin tahu suhu di sini misalkan di titik ini, kita putar sejauh 360 derajat pun suhunya itu dia tidak berubah ya. Karena suhu yang berubah itu hanya bergantung pada R-nya saja dan pada tetanya saja. Tetanya kan dia perubahan tetanya itu dari sini ke sini ya. Atau yang searah dengan sumbu Y-nya ya, atau pada sumbu Y-nya, sedangkan yang psi-nya itu dia pada bidang XZ-nya ya. Sehingga yang hanya bergantung suhunya di sini hanya bergantung pada R dan theta saja ya. Tetanya itu berubah dari 0 sampai pi per 2 itu dia bersuhu 100 derajat Celcius, sedangkan dari pi per 2 sampai pi atau sebaliknya, intinya setengah dari pi itu dia bersuhu 100 derajat Celcius, sedangkan setengah pi setelahnya itu dia bersuhu 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk pi, tadi untuk theta, untuk pi dia tidak berubah ya. Karena tidak ada perubahan suhu jika misalkan kita menggeser titik sejauh pi ya. Jadi hanya berubah terhadap theta dan r. Jadi yang pertama kita dapatkan adalah bahwa temperatur itu tidak bergantung pada theta ya. Nah, konsekuensinya apa? Artinya kalau kita lihat solusi untuk theta besar di sini ya. Tadi kita punya suku mana? Suku theta di sini. Nah, ini karena dia tidak bergantung terhadap, karena pi-nya, ini bukan terhadap theta ya, tapi terhadap pi. Ini dia tidak bergantung terhadap pi ya. Karena dia tidak bergantung terhadap pi, artinya pada solusi ini dia akan sama dengan 0 ya. Turunan 2 kali terhadap pi dia akan sama dengan 0. Artinya m-nya sama dengan 0. Nah, jika m-nya sama dengan 0, artinya hanya suku kosinusnya saja yang eksis ya. Hanya suku kosinusnya saja yang eksis. Di mana cos 0 di sini adalah sama dengan 1. Sedangkan ini dia sama dengan 0 ya. Nah, karena dia tidak bergantung terhadap pi, akibatnya m-nya itu sama dengan 0 ya. Dengan kata lain, suku cos m theta
pada solusi umumnya itu akan sama dengan 1 dan sin M theta itu akan sama dengan 0. Ya. Sehingga solusi tetanya, sorry, bukan theta ya, saya sempat bertukar di sini. Pi-nya ya. Di sini harusnya cos MP-nya ya. Sini cos MP itu sama dengan 1 dan sin MP itu sama dengan 0 ya. Sehingga solusi di atas tadi untuk Pi besar itu menjadi A cos MP ya. Cos MP sama dengan 1 ditambah B sin MP 0. Jadi ini adalah solusinya. Jadi P-nya dalam bentuk suatu konstan. Nah, itu dari kondisi soal fisis yang diberikan ya. Nah, kemudian yang kedua yang kita perhatikan bahwa temperatur di pusat bola ya, itu dia haruslah berhingga ya, atau ketika R-nya temperatur di pusat bola atau ketika R-nya sama dengan 0 itu dia harus berhingga ya. Dia mempunyai nilai suhu tertentu. Nah, sehingga solusi yang eksis dari solusi untuk R besar, kalau kita lihat di sini ya, solusi untuk R besar ketika R-nya sama dengan 0, ketika R-nya sama dengan 0, maka fungsi yang eksis itu hanya suku yang ini saja. Suku yang bagian R berpangkat L-nya ya. Karena kalau di sini R-nya sama dengan 0, berarti di sini kan menjadi E dibagi dengan R berpangkat L tambah 1. R-nya diganti 0, maka dia tidak terdefinisi ya. Sehingga solusi yang eksis itu hanya suku dengan R berpangkat L saja. Ya. Suku berpangkat L saja. Maka dari kondisi kedua yang didapatkan, maka solusi untuk R besar yang merupakan fungsi R kecil itu hanya bagian R berpangkat L saja ini. DR berpangkat L. Sedangkan yang suhu kedua, jika R-nya sama dengan 0, maka dia akan tidak terdefinisi sehingga E-nya harus 0 ya. Jadi kita sudah dapatkan solusi yang kedua. Yang pertama solusi untuk Pi besarnya, kemudian yang kedua untuk theta besar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mengeliminasi solusi-solusi yang ada di sini ya. Solusi-solusi yang mana tadi? Solusi total yang kita punya. Nah, di sini. Sehingga di sini kita bisa mengeliminasi solusi-solusi yang memiliki yang pertama suku yang bagian yang sin M theta sudah jelas akan hilang ya, karena dia bernilai 0, berarti suku ini akan hilang. Suku yang ini akan hilang karena sin M theta ini sama dengan 0. Kemudian yang ini juga akan hilang ya. Dan juga di sini R berpangkat minus L, D-nya harus 0 ya. Begitu juga dengan suku yang ini ya. Jadi suku yang mengandung R berpangkat minus L tambah 1 dan juga yang mengandung sin MP itu harus hilang ya. Sehingga suku yang eksis hanya suku yang pertama ya. Dimana di sini cos MP-nya karena M-nya tadi 0, berarti cos 0 sama dengan 1. Berarti solusi yang eksis itu adalah suku yang ini. Ya. Nah, berarti sekarang solusi yang tersisa, solusi yang kita punya itu tinggal menyisakan U, di mana U itu merupakan tinggal fungsi dari R dan theta saja ya. Karena tadi solusi U-nya kita sudah lihat tidak bergantung terhadap Pi. Ini sama dengan A bar RL, R berpangkat L dari P L cos theta ya. Seperti ini. Nah, inilah bentuk solusi umum yang kita punya sekarang. Nah, karena di sini L dia tidak bernilai tunggal ya pada fungsi Legendre, maka kita bisa nyatakan solusi ini dalam bentuk deret ya. Sehingga solusinya bisa kita tuliskan menjadi U R theta ini sama dengan sigma L dari 0 sampai tak hingga di sini AL ya, R berpangkat L, A-nya konstantanya menjadi deret juga. Sini menjadi PL
cos theta. Ya, seperti itu. Jadi kita punya solusi umumnya sekarang seperti itu. Nah, di sinilah kita kemudian masukkan syarat batas yang diberikan. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita cukupkan untuk sesi pertama dan akan kita lanjutkan sebentar di sesi yang kedua.